Nah, sekarang kita membahas soal pilihan ganda. Hubungan gaya tarik pegas terhadap posisi pertambahan panjang pegas Fx dari dua pegas berbeda dinyatakan dalam grafik berikut. Perbandingan energi potensial A dan B adalah berarti energi potensial itu kan rumusnya setengah K delta X kuadrat. Kalau kita hubungkan ke gaya pegas, F itu sini jadi kita buat F itu adalah K dikali dengan delta X. Berarti kalau kita kaitkan ke sini, jadinya kan EP sama dengan setengah, ini jadinya K kali delta X kali delta X, ya kan? Berarti setengah kali F kali delta X, ya kan? Nah, ini kita bandingkan, ini yang kita bandingkan rumusnya. Berarti karena yang ditanya perbandingan energi potensial A dan B, berarti udah berarti EPA banding EPB. Nah, EPA itu kan berarti kan setengah FA kali delta XA banding setengah FB delta XB. Setengah-setengah kan boleh dicoret habis. Nah, FA itu ini kan FA. FA itu berarti 12. Delta XA-nya juga dalam senti nih, 12 juga ya. Sama-sama 12. FB-nya ini kan, FB-nya 8. Delta XB-nya 20. Berarti ini kan bagi 4 ini 3. Bagi 4 ini 2. Bagi 4 3, bagi 4 5. Berarti jadinya 9 banding 10. Atau kita buat EPA per EPB yaitu 9 banding 10. 9 banding 10 yaitu yang C. Soal nomor 2, perhatikan grafik berikut. Dua benda A dan B berada pada ketinggian 16 meter di atas tanah. Hubungan energi potensial EP dan ketinggian H dinyatakan sebagai grafik berikut. Energi potensial A dan B saat ketinggian 20 meter adalah... Nah, jadi gini ya. Jadi kan ketika posisi A dan B, berarti HA itu sama dengan HB adalah 16 meter. Hubungan energi potensial EP. Jadi yang ditanya itu EPA dan EPB ketika ini hanya sama dengan 20 meter. Artinya ini kita cari dari grafik ini, kita nyari MA dulu ya. Kita cari MA dulu dari rumus grafik ini ya. Grafik ini kita cari massa gitu. Dimana yang A itu berarti EPA sama dengan M kali G kali H. Ini MA. EPA-nya ini kan 12. MA kali G, HA itu adalah 16. Berarti 12 sama dengan 160 MA. Berarti MA sama dengan 12 per 160. Ini dibagi 4, 3, dibagi 4 dapat 40 kilogram ya. Nah, terus kalau yang B itu sama ya, EP sama dengan MB kali G kali H. Kan sama tuh, EP-nya yang B itu adalah 8, MB mau kita cari G10, H-nya 16. Berarti ini bisa dicoret ya, bagi 81, bagi 82. Sehingga 1 per 20 sama dengan MB. Dah, dapat kita MA, MB ya. MA segini, MB segini. Nah, baru nanti kita cari nilai EPA ketika ini ya. Nah, berarti yang pertama EPA. EPA itu adalah MG kali H ya. Berarti langsung aja. MA itu kan udah ada 3 per 40 kali 10 kali 20. Nah, coret nih. Dapat 2 nih, coret lagi 5. Sehingga dapat 15 Joule. Oke. Sedangkan EPB itu adalah 1 per 20. 1 per 20 kali 10 kali 20. Coret-coret dapat 10 Joule. Nah, itu dia dapat 10 Joule ya. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya, 15 Joule dan 10 Joule. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3 ya. Sebuah bola bermassa 1 kg berada pada ketinggian 4 meter di atas tanah. Berarti diketahui H1-nya sama dengan 4 meter. Perubahan energi potensial dari posisi A ke B, acuannya meja. Berarti meja ini kan di bawah. Berarti dari A ke B, berarti artinya A ini turun ke bawah kan. Kalau turun itu nanti
H1-nya 4 meter, mula-mulanya dia berada pada posisi 4 meter. Karena acuannya itu adalah dari meja, berarti kan meja itu kan di bawah, berarti itu kita ngelihat nanti energi potensialnya turun ya. Berarti H1-nya 4 meter, H2-nya berarti 0,5 meter, ya kan? Nah, ini. Kemudian nanti yang ditanya adalah energi potensial AB. Nah, energi potensial AB itu berarti nanti M kali G, atau boleh juga kita buat ini HA, HB ya. HA ini HB, berarti MG berarti nanti HB dikurang dengan HA ya. Akhir, ini kan awal, posisi awal, ini posisi akhir. Jadi nanti kan perubahan ketinggian itu kan awal, akhir kurang awal. M-nya itu 1, G 10, HB itu 0,5 dikurang 4. Nah, jadinya EPAB itu adalah 10 kali 3,5, berarti 35 Joule. Oh ya, min ya ini. Berarti ini minus ya, minus. Nah, artinya kan dia turun ya, turun karena patokannya adalah meja. Meja itu kan di bawah. Nah, karena dia turun, artinya energi potensialnya berkurang sebesar 35 Joule. Jadi jawabannya yang C ya, min 35 Joule. Nomor 4, perhatikan gambar balok bermasa 2 kg. Diketahui M sama dengan 2 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 20 M per S. Balok mengalami perlambatan A sama dengan 3 M per S pangkat 2. Sehingga kecepatan berubah. Berarti nanti ada V2-nya tapi nggak tahu nilainya berapa. Kemudian besar perubahan energi kinetik yang terjadi. Nah, ini ada diketahui delta S-nya sama dengan 50 meter. Jadi yang ditanya itu adalah perubahan energi kinetik delta EK ya. Nah, sebelum kita nyari delta EK, kita cari dulu V2. Oke, V2 itu pakai rumus GLBB ya. V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali A kali delta S. Berarti V1 dikuadratkan itu 400 ditambah 2 kali 3 kali 50. Berarti 400 ditambah, ini berapa nih? 6 kali 5 itu adalah 300 ya. Berarti V2 kuadrat sama dengan 700. Nah, biarin aja dalam bentuk ini. Jadi, baru kita cari delta EK ya. Delta EK itu adalah setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Berarti setengah M-nya itu 2, V2 dikuadratkan itu 700 dikurang V1 dikuadratkan berarti 400. Nah, coret-coret ini 700 kurang 400 berarti 300 Joule. Jadi jawabannya C ya. Nomor 5, jarak antara pusat bumi dan bulan mendekati diketahui R sama dengan 3,8 kali 10 pangkat 8 meter. Massa bumi, M bumi ya, M bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg. Dan massa bulan, ML aja kita buat ya, 7,5 kali 10 pangkat 22. Dan G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Maka energi potensial gravitasi, berarti yang ditanya EP. Ini kan tinggal kita masukkan ke rumus aja kan. Jadi EP rumusnya G kali M bumi kali M bulan per R kan. G itu kan 6,67 kali 10 pangkat min 11. M bumi 6 kali 10 pangkat 24. M bumi ya, M bulan itu 7,5 kali 10 pangkat 22. Nah, terus dibagi R-nya 3,8 kali 10 pangkat 8. Ini bisa kita coret ya. Ini berarti 22 kurang 8. 22 kurang 8 itu adalah 14. Ini sisa 14. Jadi ini habis ini sisa 3 ya. Nah, berarti ini langsung aja ya kita cari berapa ini? 6,67. 6,67 kali 6 kali 7,5 ya dibagi 3,8. Itu dapatnya 78. Kok nggak ada? 6,67 kali 6. Ya kan? 6,67 kali 6.
kali 7,5 bagi 3,8. Itu 78. Nggak ada ya. Udahlah, kita buat aja dulu. 78 ya. 78,98 kali 10 pangkat berapa ini? Berarti ini pangkat 27 ya. Pangkat 27. Nah, kalau misalnya ini minus ya. Ini minusnya lupa nih. Nah, berarti kalau misalnya kita bulatkan ke pangkat 28 itu otomatis 7 kan? 8 ya, 7,8 kali 10 pangkat 28. Atau dibulatkan 8 kali minus 8 kali 10 pangkat 28 Joule. Dah. Jadi jawabannya D ya. Min 8 kali 10 pangkat 28 dibulatkan ya. Nomor 6, bumi mengorbit matahari melewati posisi A, B, dan C seperti gambar. Pernyataan yang benar untuk energi kinetik EK adalah, nah jadi kalau dia posisi dekat matahari ya, dekat matahari itu namanya adalah perihelium ya. Kalau jauh itu namanya jauh dari matahari, itu namanya aphelium. Jadi kalau R-nya makin besar, V-nya makin kecil ya. Berarti kalau R-nya kecil, V-nya apa namanya itu? Kalau R-nya besar, V-nya kecil. Kalau R-nya kecil, V-nya besar gitu ya. Kecepatan bumi itu besar. Artinya nanti di sini R yang paling besar kalau kita urutkan berarti kan RA itu lebih besar daripada RB, ya kan? RB lebih besar daripada RC. Otomatis ini jadinya VA lebih kecil daripada VB. VB lebih kecil daripada VC. Energi kinetik tuh dia sebanding dengan V kan. Berarti jadinya EKA. Berarti artinya tuh EKA lebih kecil daripada EKB. Lebih kecil daripada EKC. Gitu ya. Nah, jadi kalau dia dekat dengan matahari itu kecepatannya lebih cepat ya. Jadi artinya jadi yang paling besar itu adalah berarti urutan yang benar adalah EKA lebih kecil daripada EKB lebih kecil daripada EKC. Jadi jawabannya adalah yang benar yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Sebuah planet berputar mengelilingi matahari dengan posisi A, B, C, dan D seperti gambar. Pernyataan yang benar tentang besarnya energi potensial ET planet adalah berarti kalau kita lihat di sini jaraknya ya, ini bentuknya elips ya, elips. Ini otomatis nanti RA itu sama dengan RC. Nah, RA itu sama dengan RC, tapi lebih besar daripada RB sama dengan RD. Nah, kalau kita lihat energi total dari apa namanya tuh dari planet itu rumusnya adalah min setengah Gm1 M2 per R ya. Nah, jadinya ini rumus energi total. Nah, berarti kan kalau R-nya besar, otomatis ET-nya kecil kan. Berarti artinya di sini ETA itu berarti sama dengan ETC, di mana dia lebih kecil daripada, karena kan ET dengan R berbanding terbalik ya, di mana lebih kecil daripada ETB sama dengan ETD. Dah. Jadi jawabannya ETA sama dengan ETC lebih kecil daripada ETB sama dengan ETD. Jadi jawabannya yang tepat yaitu yang C.